Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Aerox New nih besti. Udah sampai turun mesin begini sih biasanya rungkat seada-adanya nih guys. Nah, keluhan motornya ini terdapat suara kasar, bahkan sampai kekeringan oli guys. Modiar. Ya namanya juga oli cuma marketing ya guys ya. Tuh lo lihat bloknya ya Allah, sampai ngegentong begitu guys. Itu karena olinya habis, jadi tidak ada pelumasan pada si pistonnya. Yang akibatnya pistonnya pun baret dan motornya pun bakal ngebul. Bahkan timbul suara kasar ya guys. Terus untuk kondisi headnya ini burik wajar pemakaian aja ya guys ya. Terus part-part permesinan yang lainnya kayak tonjokan ketang ya kan. Terus noken asnya. Terus pelatuknya dan lain sebagainya ini aman semua ya guys ya. Untungnya alhamdulillah banget. Pokoknya ini kagak rungkat sekalian pokoknya alhamdulillah. Terus untuk kondisi intake dan throttle bodinya burik tapi tenang, ini wajar pemakaian ya guys ya. Jadi nggak ada yang rusak-rusak klep. Nah untuk kondisi kruk asnya ini udah geol-geol ya guys ya. Harus diganti baru pokoknya guys ya. Ini dah yang bikin orang bangkrut guys. Ya Allah lemas. Terus untuk kondisi spoolnya ini burik seada-adanya disebabkan karena seal magnetnya tuh bocor dan bisa mengakibatkan oli berkurang dan menimbulkan keburikan yang hakiki ya guys ya. Nah untuk kondisi part CVT-nya ini secara keseluruhan aman semua karena ownernya memiliki budget yang mepet. Jadi bagian CVT ini hanya kita lakukan pembersihan saja ya guys ya. Kita harus menyesuaikan budget ownernya dan kita alokasikan ke permesinannya. Oke, langsung saja kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Dimulai dari crankcase kanan dengan menggunakan bensin dan karbu cleaner biar keburikan pada crankcase-nya ini rontok semua ya guys ya. Tidak hanya itu, spool yang sangat burik tadi pastinya juga kita lakukan pembersihan dengan menggunakan karbu cleaner dan bensin ya guys ya. Dan ini dia kondisi crankcase setelah dilakukan pembersihan, sudah glowing, splendid, smriwing. Begitupun juga bagian spoolnya, lo lihat buset udah beda banget pokoknya dari tadi ya guys. Tadi mah burik banget. Wah. Oke lanjut, tidak lupa kita lakukan pembersihan pada area crankcase kanan dan juga CVT-nya ya besti. Dan ini dia kondisi setelah dibersihkan sudah glowing kembali ya adik-adik. Just par. Tidak lupa kita lakukan pembersihan pada intake dan juga throttle bodinya agar keburikan-keburikan yang hakiki pada rontok semua ya adik-adik. Dan ini dia hasil dari intake dan throttle body setelah dibersihkan. Just par. Selanjutnya mari kita review part apa aja sih yang diganti kalau udah rungkat kayak gini. Nah, yang pertama di sini ada kruk as. Kruk as ini kita ganti baru original no WKWK pastinya. Asik, kruk as baru makan-makan kali. Nah, karena blok dari motor Aerox ini nggak bisa di quarter karena bahannya itu tidak mumpuni. Jadi mau nggak mau kita ganti baru bloknya original pastinya. Dan tidak lupa dengan pistonnya kita ganti original juga ya adik. Di sini kita lakukan pemasangan terlebih dahulu pada si kruk asnya ya guys ya. Terus untuk seal magnet yang bocor tadi tidak lupa kita ganti baru ya besti. Biar tidak ada kebocoran yang hakiki lagi. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada seal barunya ya guys ya. Terus kalau udah terpasang tinggal kita pasangkan crankcase kanannya dan kita pertemukan kembali ya adik-adik ya dengan yang tengahnya tuh guys. Oke lanjut, kita lakukan pemasangan dan pengencangan pada baut-baut crankcase-nya secara keseluruhan ya besti. Nah spool yang udah kita bersihin tadi pastinya kita pasangkan kembali. Terus magnetnya juga kita pasangin dan kita kencengin dengan menggunakan impact ya adik-adik ya. Impact dong, impact. Setelah bagian permesinan bawah sudah terakit kembali, lanjut kita lakukan pembersihan pada headnya dengan menggunakan bor kawat biar noda-noda membandelnya pada hilang. Dan untuk finishingnya kita gunakan karbu cleaner biar makin rontok lagi. Dan ini dia hasilnya. Anjay. Jos par pokoknya ya guys ya, udah kayak head baru guys ya. Tidak lupa klep yang berkerak kayak pantat-pantat lu pada. Ini kita lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas biar rontok semua kerak-kerak pembakarannya. Dan ini dia hasil setelah klepnya dibersihkan. Udah pokoknya orang sepele guys. Just par. Habis dilakukan pembersihan pada klepnya, tidak lupa apa? Ya sekir klep pastinya. Hal yang sangat sepele tapi sangat penting supaya menjaga terjadinya kebocoran kompresi. Dan ini dia hasilnya ya guys ya setelah dilakukan penyekiran.
Nah, untuk part head yang kita ganti di sini hanya seal clamp aja ya guys ya, pakai punya Suzuki. Dan untuk seal clamp tuh nggak masalah mau merek apaan, yang penting sesuaikan ukuran batang clampnya aja. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part bagian headnya, mulai dari seal clamp, pair clamp, pelatuk, noken as, dan lain-lain ya guys ya. Dan ini dia setelah secara keseluruhan mesinnya udah kerakit ya guys ya. Pokoknya ini headnya udah dikencengin pakai kunci torsi. Terus tail clamp juga udah, ya udah tinggal pasang-pasang doang ini mah guys. Terus kita rakit juga di area pompa olinya ini, dan tinggal kita pasangin aja si cover kruk as yang bagian CVT-nya ya guys ya. Sebelum kita lakukan pemasangan pada part-part CVT-nya, ini pastinya kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada part-part CVT-nya nih guys. Karena part-part CVT yang rungkat tidak kita lakukan penggantian, jadi hanya kita lakukan pembersihan saja ya guys. Dan ini dia guys, kondisi part-part CVT-nya setelah secara keseluruhan udah dibersihkan dan pada glowing semua ada pokoknya guys. Udah tenang pokoknya adik-adik. Ya kalau udah glowing begini mah tinggal kita pasangkan kembali aja ya besti. Part-part CVT-nya ini secara keseluruhan kayak puli depan, fan belt, puli belakang. Terus tinggal kita kencengin aja murmurnya dengan menggunakan impact ya guys ya. Kalau udah tinggal kita pasangkan kembali bak CVT dan juga si cover CVT-nya ini guys. Terus untuk olinya kita ganti pakai Federal Racing ya guys ya, yang racing banget. Langsung kita tuangkan olinya ke motornya dan ini dia. Cur. Dan setelah secara keseluruhan mesin udah kerakit, tinggal kita pasangkan kembali aja nih besti mesin ke rangkanya. Kalau udah ya tinggal kita pasangkan kembali aja sisa-sisanya nih besti, kayak intake, throttle body, dan terus juga knalpotnya, terus juga radiatornya. Ini pokok kita pasang-pasangin semua tinggalan ya guys ya. Tapi sebelum itu mari kita lakukan pengecekan pada filter udaranya. Seburik apakah filter udara motor ini? Dan ternyata filter udaranya ini KW, tapi karena kondisinya masih layak digunakan jadi kita pakein lagi dan gak perlu kita ganti ya guys ya. Jadi langsung saja kita pasangkan box filternya kembali ya adik-adik, dan kita pasangkan kembali ke motornya. Nah, mesin udah bulat, CVT udah kerakit, tinggal kita lakukan pemasangan pada body-bodinya secara keseluruhan ya guys ya. Tidak lupa habis itu kita lakukan penyekenan ECU untuk mengecek apakah ada sensor yang rungkat atau tidak. Karena dengan ini, dengan scanner ini itu gunanya untuk mengecek sensor-sensornya itu ada yang rungkat apa enggak sih. Jadi ada datanya gitu guys di sini. Makanya Johan Garage itu servis berdasarkan data dan fakta ya guys. Dan habis ini tentunya mari kita tes nyala dan kita lakukan test drive ya guys. Selamat sore nih Bang. Sore, Bang. Boleh perkenalan nggak Bang nih? Nama siapa dari mana nih? Nama Alfi dari Depok Bang. Saya jauh banget dari Depok sini. Jalan-jalan. Sebelumnya motornya gimana nih Bang? Motornya awal tuh parah bunyinya dari mesinnya. Ditanya kalau ada Bang Johan tadi katanya ininya stang sehernya juga kena. Akhirnya udah konfirmasi sama Bang Johan juga baiknya gimana, disuruh ganti lebih baik satu set, ya udah gas. Terus gimana nih Bang? Hasil sebelumnya sama sesudahnya? Beda banget Bang, dari sebelum diganti nggak ada larinya, terus pas sudah diganti bisa lari lagi ya. Bisa lari lagi. Yang tadinya suara kasar sekarang udah halus banget dah. Terus tadi katanya ganti knalpot racing buat tutupin suaranya Bang ya? Tutupin suara, sengaja nyari knalpot racing sama temen buat tutupin suaranya, terus besok ganti lagi ke standar. Ganti lagi standar ya? Hasilnya gimana nih Bang? Josking, Jospa. Asik, pas ya Bang ya? Ya, siap, Terus kalau boleh tahu Johan tuh dari mana sih Bang? Dari YouTube Bang.
Dari YouTube. Dari YouTube. Buset. Kebanyakan sih tahu dari YouTube semua ya. Lihat testimoninya bagus, langsung ke sini. Berarti puas nih Bang ya. Wah, Sip, boleh salam dulu Bang. Jos Geng Jospar. Jospar. Asik, Mantap. tos dulu Bang. Sip. Oke. Terima kasih Bang ya. Siap, Bang. Oke guys, untuk total reparasi motor ini secara keseluruhan menghabiskan budget itu 2.400.000 ya guys ya. Sudah termasuk servis dan juga part-part yang diganti serta perintilan-perintilan yang diganti guys. Pesan moral yang didapatkan hari ini adalah lebih baik menghilangkan duit 50.000, mengorbankan duit 50.000 untuk beli bensin daripada totalan di akhir sehingga mengeluarkan budget sekitar 2.400.000 ya guys ya. Makanya udah lu jangan percaya oli itu cuma marketing, oli itu penting ya guys ya. Ibarat kata tulus sebagai manusia, olinya tuh darahnya. Nah motor kalau kagak ada darah ya kagak mau, ya modar guys, modar. Ibarat kata ganti lambung ini mah guys, ganti ginjal ibarat kata. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos King Jospar. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Jos King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.